Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NIM 110323045. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas materi matematika diskrit tentang relasi, bab relasi ya. Jadi kita langsung aja ke materinya. Yang pertama itu ada relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, jadi relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Jadi itu jadi relasi itu dia intinya ada dua himpunan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, makanya ini disebut himpunan bagian. Beberapa anggotanya itu berarti punya koneksi. Anggota di A itu punya koneksi di B seperti itu. Nah, jadi next aja langsung. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita ambil contoh yang lebih simpel aja. Misalkan P sama dengan 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Jika didefinisikan menjadi sebuah relasi dari P ke Q, dengan syaratnya itu jika P habis membagi Q, maka kita peroleh relasinya adalah seperti ini. 2 habis dibagi 2. Oh, habis membagi, maaf. Jadi 2 habis membagi 2. Terus 2 juga bisa habis membagi 4. Terus 4 juga bisa habis membagi 4 dan seterusnya. Seperti itu. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Jadi dia itu Jadi ya contohnya seperti ini. Nah, representasinya kita yang pertama itu ada dengan diagram panah. Bentuk diagram panah itu seperti ini. Jadi ada sisi A dan sisi B yang nanti akan dihubungkan dengan sebuah panah. Makanya itu disebut dengan diagram panah. Oke, langsung aja. Terus lanjut ke representasi yang kedua, itu ada representasi relasi tabel. Jadi dia itu hubungannya langsung dikelompokkan dalam bentuk sebuah tabel seperti itu. Nah, jadi ini 2 punya hubungan sama 2 di sini, 2 punya hubungan sama 2 di 4, dan seterusnya. Terus yang ketiga ada representasi dengan matriks. Nah, jadi misalkan ada himpunan A seperti ini dan himpunan B adalah sekian. Nah, bentuk relasinya adalah seperti ini. Jadi ini untuk himpunan A-nya ke sini, yaitu domainnya atau daerah asalnya, ini daerah hasilnya atau kodominnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, representasi relasi yang keempat itu ada dengan menggunakan graf berarah. Nah, langsung ke contohnya aja. Nah, jadi misalkan ada relasi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita bisa gambarkan dalam bentuk graf berarah itu bentuknya seperti ini. Misalkan ini A dengan A dengan A berarti tinggal muter aja. Terus A dengan B kita arahkan dari A ke B dan seterusnya seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu ada yang namanya sifat-sifat relasi biner. Yang pertama ada refleksif, yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A dan A merupakan elemen R untuk setiap A elemen A. Nah, dikatakan tidak reflektif jika A elemen A sedemikian sehingga
A dan A itu bukan elemen R seperti itu, makanya tidak refleksif. Nah, terus ini contohnya, misalkan ada himpunan seperti ini, kita ubah menjadi bentuk relasi seperti ini. Nah, ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu yang berbentuk ganda seperti ini nih. 1, 1, 2, 2, terus ada 3, 3, dan 4, 4. Nah, kalau misalkan yang bawahnya ini, itu tidak bersifat refleksif karena dia itu nggak punya 3, 3. Nah, di R ini kan nggak ada 3, 3 nih. Adanya cuma 1, 1, 2, 2, dan 4, 4. 3, 3 dia nggak punya. Bukan elemen R. Jadi dia tidak bersifat refleksif atau seperti itulah. Nah, lanjut ke sifat yang kedua, yaitu adalah sifat menghantar atau transistif seperti itu. Nah, jadi relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A dan B merupakan elemen R dan BC merupakan elemen R juga. Maka A dan C sama-sama merupakan elemen R seperti itu. Untuk A, B, dan C merupakan elemen dari A itu sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan untuk contohnya. Ini dia contohnya. Misalkan ada himpunan A dengan anggotanya seperti sekian, kita buat menjadi relasi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kenapa kok bersifat menghantar? Karena dia tuh menghubungkan gitu. Jadi misalkan nih, 1, 2 dengan 1. Tapi 1 juga dengan 3, berarti 2 bisa dengan 3 juga, seperti itu. Sama dengan seterusnya juga. Oke, lanjut. Ini bentuk tabelnya. Nah, ini juga contohnya seperti yang tadi. Sama. Terus skip aja. Terus ini apa? Nah, ini sifat menghantar pada, kalau misalkan kita buat dalam graf berarah itu bisa ditunjukkan jika ada busur dari A yang mengarah ke B, lalu dari B itu kita busur itu mengarah ke C seperti itu. Makanya itu juga bisa dikatakan reflektif. Maka juga terdapat busur berarah ke arah A ke C. Reflektif. Transistif maksudnya, menghantar ya. Nah, terus sifat selanjutnya yaitu ada setangkup dan tolak setangkup. Seperti itu. Nah, relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika semua A dan B elemen A. Jika A, B elemen R, maka BA juga elemen R. Seperti itu. Nah, langsung ke contohnya aja. Oh ya, ini. Untuk yang tolak setangkup itu, jika untuk semua A dan B elemen A, B elemen R, dan BA elemen R, dan BA elemen R jika dan hanya jika A sama dengan B. Jadi syaratnya untuk yang tolak sangkup itu A sama dengan B, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi untuk setangkup dan tolak setangkup itu sebenarnya walaupun mereka dikatakan setangkup dan tolak setangkup, sebenarnya mereka itu tetap bisa sebenarnya itu tidak berlawanan seperti itu. Tidak bertolak belakang lah seperti itu. Jadi karena ada sebuah kasus nantinya yang mana nanti menghadirkan sifat dari setangkup dan tolak setangkup ini secara bersamaan seperti itu. Jadi kita coba aja.
Lihat contohnya di sini. Ini ya. Misalkan ada himpunan A, kita buat jadi relasi dengan pasangannya seperti ini, bersifat setangkup karena jika A dan B elemen R, maka B dan A juga elemen R. Nah, seperti contohnya ini ada 1 dan 2 dan 2 dan 1 seperti itu elemen R. Nah, kan ada nih 1 2 2 1 2 4 4 2 itu bersifat setangkup seperti itu. Karena ada sifat bolak-baliknya. Nah, kalau misalkan relasi R dikatakan tidak setangkup karena 2 dan 3 itu elemen R, tapi nggak ada yang namanya 3 dan 2 di dalam relasi ini gitu. Ya, jadi cuma adanya 2 sama 3 doang. 3 sama 2 nggak ada di sini. Jadi itu tidak termasuk setangkup ya. Seperti itu. Yang setangkup di sini apa? Yang setangkup di sini cuma ini aja. 2 dan 4 saja. Itu. Oke, next. Terus misalkan nih, ini relasi ini dikatakan tolak setangkup karena 1 sama dengan 1. Dan 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Nah, seperti syarat sebelumnya, nah, yang ini ya. Nih, syarat sebelumnya itu, mana tadi? Nah, ini dia, yang ini. Nah, tadi itu jika A sama dengan B. Nah, makanya yang ini tuh hanya yang sama saja, A dan B harus sama gitu. Makanya ini termasuk ke tolak setangkup, seperti itu. Ini juga sama, kita skip aja. Terus skip. Nah, ini dia. Relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A. Jadi kebalikannya seperti itu. Kalau misalkan kita ditanya inverse relasi dari A ke B, berarti kita balik aja. Berarti itu relasinya dari B ke A seperti itu. Kita lanjut aja. Gampang kan? Tinggal dibalik aja. Terus ini, nah ini mengkombinasikan relasi, jadi relasi 1 dan relasi 2 itu dikombinasikan. Bentuknya misalkan contohnya seperti ini. Ada relasi 1 itu seperti ini dan relasi 2 seperti ini. Tinggal kita kombinasikan menggunakan operasi-operasi ini. Misalkan ini irisan, berarti yang ada di keduanya, berarti AA sama AA ya. Terus ini gabungan berarti keseluruhannya AB dan seterusnya. Kalau ini selisih berarti A yang ada di A tapi yang enggak ada di B. Yang enggak ada di R1, yang ada di R1 maksudnya. Yang ada di R1 tapi tidak ada di R2 seperti itu. Makanya adanya BB dan CC aja. Terus ini sebaliknya, yang ada di R2 tapi nggak ada di R1. Makanya dapatnya ini. Terus ini, intinya selain iris yang keseluruhannya, selain irisannya. Jadi selain yang irisan, berarti AA, selain AA, itu termasuk seperti BB, CC, AB, AC, AD, dan seterusnya. Seperti itu. Terus skip aja. Ini sama. Komposisi relasi
ya itulah pokoknya sama ya. Skip. Nah, ini relasi ekivalen. Relasi ekivalen digunakan untuk merelasikan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam suatu hal tertentu. Nah, definisinya, suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Jadi, relasi itu dikatakan ekivalen jika memenuhi tiga sifat ini. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini dia sifat-sifatnya refleksif tadi ya. Setiap elemen ekivalen terhadap dirinya sendiri. Terus simetris itu A ekivalen dengan B, setiap kali B ekivalen dengan A, punya timbal balik. Oke. Jadi oke. Kembali ke sebelumnya. Jadi dikatakan simetris itu jika A punya timbal balik dengan si B. Maksudnya tuh B A bisa ke B, berarti B bisa ke A juga seperti itu. Terus transitif itu menghantar, sama seperti sifat sebelumnya juga. Misalkan A dan B ekivalen serta B dan C ekivalen, berarti A dan C juga ekivalen seperti itu karena menghantar ya. Rasio transitif. Terus ini contohnya, kita skip aja. Habis itu ini skip. Ya. Ini kelas ekivalen. Terus nah, ini pengurutan parsial. Nah, yang selanjutnya ada pengurutan parsial. Misalkan relasi R relasi pada himpunan S, R disebut pengurutan parsial jika R refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, itu untuk pengurutan parsial ya. Harus punya tiga sifat ini. Himpunan S beserta dengan pengurutan parsial R disebut dengan himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset ya. Ya, jadi kalau misalkan himpunan S dengan pengurutan yang parsial R, itu berarti disebut poset. Nah, ini contohnya. Terus begitulah. Nah, ini pengurutan total. Jika poset dan setiap dua anggota dalam S dapat dibandingkan, maka S disebut himpunan terurut atau himpunan terurut linear dan lain-lain lah. Intinya yang jika dua anggota dalam S itu dibandingkan dan ternyata urut, maka disebut dengan himpunan terurut total seperti itu. Dah, itu aja. Oke, sekian dari pembahasan tentang materi matematika diskrit pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.